Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marketing kali ini kita akan membahas mengenai konsep pemasaran. Dibuka bukunya halaman 17. Dilihat sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Konsep pemasaran. Apa itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah filosofi yang digunakan pembisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggannya yang tidak hanya menguntungkan pelanggan tapi juga perusahaan. Jadi konsep di sini itu mengacu pada pemikiran, memikirkan apa sih yang benar-benar dibutuhkan ataupun diinginkan oleh konsumen, sehingga perusahaan nanti mampu memberikan kepuasan dan perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengenai konsep inti pemasaran. Konsep yang pertama mengenai kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain banyak sebagainya. Kebutuhan ini pun tidak diciptakan, tapi memang merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Selanjutnya keinginan. Keinginan ini adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Contohnya A dan B membutuhkan pakaian, tapi A ingin pakaian yang tertutup, sedangkan B ingin pakaian yang modern dan terbuka. Inilah yang dinamakan hasratnya, keinginannya. Jadi kebutuhannya yang lebih spesifik. Selanjutnya permintaan. Dari keinginan, butuh, dan ingin tadi, maka akan memunculkan yang namanya permintaan. Selanjutnya yaitu mengenai produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk di sini bisa berupa barang, jasa, dan gagasan. Selanjutnya mengenai nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai ini berkaitan dengan kepuasan karena nilai atau value adalah perkiraan konsumen akan kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya biaya. Setiap perusahaan untuk memproduksi produk pasti membutuhkan yang namanya biaya. Konsep inti selanjutnya yaitu mengenai pertukaran dan transaksi. Untuk memperoleh produk dapat dilakukan dengan memproduksi sendiri, juga bisa dengan pertukaran. Disinilah ketika terjadi pertukaran maka akan terjadi transaksi atau perdagangan antara dua pihak ataupun lebih. Konsep selanjutnya yaitu hubungan dan jaringan. Dari transaksi itu akan memunculkan yang namanya hubungan. Hubungan ini akan berkembang. Tidak hanya ada pelanggan dan pemasok, tapi juga ada penyalur untuk mempertahankan bisnis dalam jangka panjang. Dalam bisnis itu pasti akan ada pengembangan aset perusahaan. Jadi dalam pengembangan ini maka dibutuhkan jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran ini tidak hanya pelanggan, pemasok, dan penyalur, tapi juga ada pekerja,
pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lainnya. Konsep selanjutnya yaitu pasar. Nah, ketika terjadi pertukaran pasti akan membutuhkan tempat. Nah, disinilah muncul yang namanya pasar, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Konsep selanjutnya yaitu mengenai pemasar dan calon pembeli. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi. Nah, untuk menarik pelanggan maka dibutuhkan yang namanya pemasar atau seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.